Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Kang Rifki Channel Sampurasun Baraya Sadayana. Hari ini tepatnya di hari libur, hari Minggu. Hari ini saya akan berbagi informasi kepada pemirsa semua tentang tata cara menanam jagung ya. Hari ini saya akan mencoba ya. Ada varian terbaru ini R7 dari Raja, dan ini adalah produk terbaru jagung hibrida pemirsa. Bagaimanakah nanti hasilnya, tentu nanti akan kita cek secara berkala ya. Oke, ikuti saja kisah selanjutnya. Let's go. Nah, inilah pemirsa ya. Kemarin kita sudah mencangkul terlebih dahulu lahan untuk penanaman jagung. Jadi yang harus dikuasai dan yang harus dipahami sebelum kita menanam jagung adalah yang pertama ini ya pemirsa, adalah drainase atau selokan. Ini berfungsi nanti ketika musim hujan sedang deras-derasnya, tanaman yang kita tanam jadi tidak tergenang air sehingga nanti bisa menimbulkan busuk pemirsa ya, dan akhirnya nanti akan mati. Oke, langsung saja pemirsa ya. Ini tadi kita menggunakan bibit ini ya pemirsa, ini bibit baru yang ada di Bantarujeg ya pemirsa, dan kita akan mencoba ya, ini bibitnya seperti ini pemirsa. Nah, ini pemirsa ya, ini adalah salah satu bibit tanaman jagung pemirsa, dan ini berwarna merah. Kenapa berwarna merah? Karena ini sudah diberi pestisida ya pemirsa, dan ini harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak pemirsa ya, karena ini bisa menimbulkan keracunan. Juga jangan sampai benih yang berlebihan nanti kita kasih makan kepada ternak kita, itu gak boleh juga ya. Nah, itu bisa menimbulkan keracunan juga terhadap ternak-ternak kita. Dan jangan lupa juga sesudah kita menanam jagung ini ya, yang sudah diberi pestisida, utamakan pemirsa nanti kita harus mencuci tangan hingga bersih, dan jangan lupa memakai sabun supaya makanan juga yang kita makan tidak keracunan pemirsa ya. Nah, dan untuk cara tanamnya sendiri itu jaraknya yang direkomendasi ya oleh produsen ini yaitu 65 cm kali 20 cm atau 70 cm kali 20 cm untuk satu benih per lubang. Nah, itu pemirsa ya. Jadi kita kira-kira saja, tidak perlu memakai penggaris begitu pemirsa. Dikira-kira saja. Dan untuk lubangnya sendiri di sini saya memakai ini pemirsa ya. Nah, ini adalah kotoran ayam dicampur dengan sekam padi pemirsa. Nah, seperti ini. Jadi di sini juga kita sudah memberikan pupuk secara alami pemirsa, sehingga diharapkan nanti jagung ketika sudah muncul tunasnya
itu dia sudah mempunyai nutrisi makanan yang dihasilkan oleh pupuk kandang itu sendiri. Nah, ini pemirsa ya. Tadi kita sudah menanam pemirsa. Tadi sudah kita tanam dulu. Jadi setelah tanam, saya sengaja langsung mereview. Oh, ini pemirsa ya tuh. Ini semuanya sama. Saya memakai pupuk ini, pupuk kandang dari kotoran ayam. Semoga hasilnya bisa memuaskan pemirsa ya. Alhamdulillah di sini pemirsa, hidup di kampung ini memang perlu disyukuri, meskipun tanah kita mempunyai sepetak juga, kita bisa bercocok tanam. Alhamdulillah ya pemirsa, hari ini untuk penanaman benih jagung sudah kita tanam. Semoga nanti hasilnya bisa maksimal. Dan perlu pemirsa juga ketahui, setelah kita tadi ya mencangkul, kemudian memberikan drainase ya seperti ini, atau selokan-selokan kecil untuk jalannya air hujan nanti. Karena di sini ketika hujan turun sedang deras-derasnya, nanti ini bisa saja si lahan ini tergenang oleh air. Dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kita sudah menanam jagung ya dengan jarak 65 kali 20 cm ataupun 20 kali 70 cm, itu yang direkomendasikan pada produsen jagung ya, dan itu sudah terbukti. Yang kemarin-kemarin juga kita alhamdulillah dari mulai pohonnya sampai jagungnya pun maksimal, dan ini akan kita ulangi terus secara berkala. Kemudian setelah itu pemirsa, nanti kita juga harus bisa merawatnya, yaitu dengan cara pemupukan yang pertama nanti setelah umur 7 hari atau kurang lebihnya 1 minggu. Nah, itu pemirsa ya. Kemudian jangan lupa juga, karena di sini sudah muncul gulma ya pemirsa, tuh gulma kecil-kecil ataupun rumput. Nah, seperti ini. Ini juga harus kita cabut ya. Kalian juga bisa mencabut dengan manual pemirsa, atau menggunakan orang. Tetapi kalau menurut saya yang paling efektif, kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan obatnya ya. Ada obatnya untuk rumput, karena untuk penanaman jagung itu sendiri tidak terlalu sulit pemirsa. Banyak sekali obat-obatan yang dijual di toko-toko obat-obatan ya pemirsa. Jadi kita tinggal langsung saja nanti beli obat-obatannya untuk gulma dan tinggal menyemprotkannya, dan itu sangat efektif sekali pemirsa ya, baik itu secara waktu ataupun secara ekonomi. Nah, mungkin itu saja ya pemirsa untuk review penanaman jagung yang pertama ini, dan nanti kita akan cek secara berkala, dan nanti akan kita share kembali pemirsa pada pemupukan yang pertama, yaitu di usia 7 hari pemirsa ya setelah ditanam. Dan bagi kalian juga, apabila ingin lebih bagus pemirsa, sebelum kita menanam ya atau bercocok tanam, sebelum kita menanam benih ini, alangkah baiknya persiapan jagung ini pemirsa ya,
untuk menambahkan fungisida berbahan aktif Dimetoromorph, Viraclostrobin, dan insektisida berbahan aktif Thiamethoxam ya. Ini penambahan ini disarankan dilakukan maksimal 1 hari sebelum tanam. Nah, itu lebih bagus lagi pemirsa ya. Dan nanti untuk pemupukannya pemirsa ya, yaitu biasanya kita memakai NPK dan urea, cukup 2 saja ya kalau di saya pemirsa ya. Tapi kalau di teman-teman sekalian mungkin berbeda, tapi untuk di saya sendiri 2 pupuk itu sudah cukup pemirsa ya, yaitu yang kisaran pupuk urea itu adalah 150 kg per hektar pemirsa. Jadi nanti tinggal dibagi saja sawah ataupun lahan kalian berapa meter, tinggal dibagi saja. Yaitu di kisaran kalau urea kami menggunakan 150 kg per hektar dan NPK-nya adalah 200 kg per hektar. Nah, itu ya pemirsa nanti untuk pemupukan yang pertama. Oke pemirsa ya, mungkin itu saja review dari saya. Dukung terus channel ini supaya lebih berkembang. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.